Korupsi. Sepertinya kata ini sudah tidak asing lagi di telinga para halayak. Dan tahukah kamu seberapa besar bahayanya korupsi? Korupsi dapat memperlambat pertumbuhan perekonomian negara, menurunkan investasi, meningkatkan angka kemiskinan, serta dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan. Dan sadarkah kamu bahwa setiap tahunnya negara Indonesia selalu mengalami kasus korupsi? Seberapa besarkah kerugian yang dialami oleh negara karena para pelaku politik yang licik demi memenuhi kebutuhan pribadinya? Apakah hal ini dikarenakan pemerintah belum melakukan pengawasan yang baik dan benar? Nyatanya, bahkan di tahun 2020 ini, terdapat kasus dana bantuan sosial di tengah pandemi yang diduga di dalamnya terdapat tindakan korupsi. Para pelaku politik masih saja mencari celah untuk mencari keuntungan secara rakus. Dan pelaku politik melakukan aksinya dengan penuh intrik demi mencari keuntungan pribadi, tanpa memedulikan nasib rakyat yang tak pasti. Bukankah keadaan negara ini sangat memprihatinkan? Semuanya akan lebih memprihatinkan apabila hukum tidak ditegakkan dengan adil. Dan sudahkah pemerintah menegakkan hukum secara adil? Faktanya, dengan berdasarkan kasus yang telah terjadi mengenai penyiraman air keras yang ditujukan kepada penyelidik KPK Novel Baswedan, rasanya keadilan masih sangat dipertanyakan. Mengapa? Karena jaksa hanya memberikan tuntutan 1 tahun penjara kepada terdakwa yang telah menghilangkan 1 mata Novel Baswedan. Bukankah hal ini akan merugikan banyak pihak jika hukum yang diberikan tidak adil? Dalam mengatur sebuah negara, kekuasaan tidak akan pernah seimbang tanpa aspirasi rakyat. Dengan begitu, masyarakat perlu ikut mengawasi kegiatan politik. Sebarkan aspirasi agar mereka merasa diawasi. Maka marilah kita perdalam literasi, perbanyak literasi, demi terciptanya pemikiran kritis di setiap generasi. Dengan begitu kita dapat mengawasi intrik politik yang cenderung plutokratis. Selain itu, pemerintah harus memberikan pengawasan yang lebih ketat agar para pelaku politik yang licik terpaksa untuk taat. Maka mulailah kita menciptakan lingkungan yang saling menghargai, saling menghormati dalam segala hal, demi terciptanya kesejahteraan tanpa harus menindas kaum yang tidak memiliki kuasa. Mari kita sama-sama cegah korupsi.